Terima kasih Ustaz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin yassirun 'alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah urusan kita dalam rangka mengejar ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ditambahkan pemahaman terhadap ayat-ayat sucinya sehingga kita semakin hari semakin tambah paham. Kemudian setelah itu kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi paham ini pakai H besar ya. Bukan faham. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Hanya besar, bukan fahman. Karena kalau fahman itu artinya arang. Berarti mau nyate dia, masih ada daging kambingnya itu. Mestinya fahman. Hanya besar. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikutnya, yang besok yaumul kiamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi asar itu komputer ngeheng, nggak bisa dibuka layarnya itu. Akhirnya saya bawa ke servis, ya terpaksa dia harus rawat inap katanya. Jadi kita balik lagi ke kitab yang lebih berkah pakai kitab gitu. Iya, betul, cuma kalau kitab cuma satu itu, kalau di laptop saya kumpulkan dari sekitar 10 kitab gitu. Kalau ini cuma satu, jadi pakainya satu aja gitu. Gak apa-apa, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada kita semua. Kita sudah membahas tentang al-waswas al-khannas di ayat keempat. Yang dimaksud dengan al-waswas al-khannas itu adalah syaitan ya, al-waswas yang selalu memberikan waswas, bisikan. Aslinya itu adalah sautul khafi, suara yang sangat halus sekali, sehingga kita nggak tahu itu sebenarnya adalah bisikan dari luar diri kita. Jadi was-was itu bukan ada suara dari sini dari luar kedengeran, jangan sholat, jangan ngaji, ngantuklah. Bukan. Ya, itu ada orang berbisik namanya. Kalau ini was-was atau syaitan, bisikan itu bukan di telinga dia, tapi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikannya ke sudur. Ke sudur ini apa istilahnya? Majaz ya, kiasan, maksudnya adalah qalbu. Jadi alladzi yuwaswisu fi qulubin nas aslinya, ke qalbu manusia, bukan ke dada. Tapi maksudnya yang di dalam dada, yaitu qalbu. Jadi qalbu kita itu di mana adanya? Di dada ya. Jadi qalbu itu apa terjemahnya? Sering diterjemah qalbu itu sebagai hati. Padahal kalau bahasa Inggris qalbu itu diterjemahnya heart ya. Kalau heart itu apa? Hati apa jantung? Rumah sakit jantung apa rumah sakit hati itu? Apa? Harapan itu. Rumah sakit jantung. Yang bentuknya love itu jantung apa hati? Itu jantung sebenarnya. Dia punya dua bilik yang bentuknya seperti love itu, yang untuk memompa darah itu jantung. Jadi qalbu itu sebenarnya jantung, maka disebutnya fisudur. Karena kalau hati itu posisi di sini.
Ya. Ketika berdebar-debar itu jantung apa hati? Jantung maksudnya deg 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 ini. Jadi anggota tubuh kita yang berinteraksi dengan di luar itu adalah kolbu yang ini, bukan yang ini. Hati posisi di sini kan. Jadi yang berdebar itu jantung. Jadi kalau lagi mungkin masih ingat dulu Mang Ujang ketika berhadapan dengan calon mertua itu kan, berdebar-debar itu jantung bukan hati. Ini deg 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 deg. Lagi pas sama penghulu kan, saya terima nikah dan apanya tadi ya? Nah. Sah nggak sah, ulang lagi. Karena berdebar-debar jantung sebenarnya bukan ini. Dia kolbu itu sebenarnya adalah jantung. Cuman entah siapa yang memulai menerjemah dengan hati sehingga kita tahu itu keliru. Cuman akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Jadi jantung hati dah. Sebenarnya jantung apa hati? Udah dua-duanya aja jantung hati gitu. Padahal kalau di Inggris heart ya merujuknya ke sini. Kalau kolbu itu ke sini ke jantung. Di Indonesia banyak terjemahan yang nggak pas ya, kayak itu kolbu diterjemahnya hati, padahal hati kan di sini. Ada lagi misalnya yaminan washimalan, dalam Al-Quran itu dibilangnya yaminan washimalan, kanan kiri. Di kita menjadi kiri kanan. Kalau nyebrang jangan lupa lihat kiri kanan apa kanan kiri. Kiri kanan bilang ya kan, lihat kiri kanan gitu, karena memang setirnya di kanan gitu ya, jadi kiri kanan. Mestinya kan kanan kiri, awal itu kanan dulu baru kiri kan, mestinya gitu. Cuman karena dari kecil udah diajarin ya, naik ke puncak gunung, terus tinggi sekali, terus kiri kanan gitu tuh, lihatnya udah kiri dulu gitu, baru ke kanan, padahal mestinya kanan dulu baru kiri. Dalam surat Saba itu kan yaminan wa shimalan, kanan kiri. Dan dalam sunnah Rasulullah itu yuhibbut tayammun, Rasul menyukai mengawali yang kanan dalam semua aktivitasnya, termasuk nyisir. Kita kalau nyisir Pak, sebelah kanan dulu apa sebelah kiri dulu? Bapak misalnya gini, set baru ke sini gitu. Mestinya kanan dulu, kanan baru kiri. Itu kita pelan-pelan kita perbaiki. Ada lagi zihab wa iyab. Jakarta Bandung, PP. Nah, itu bahasa Arabnya zihab wa iyab. Zihab artinya pergi, zahaba, iyab artinya kembali. Jadi mestinya PP itu pergi pulang gitu. Cuman di bahasa kita pulang pergi ya. Jadi pulang dulu habis itu pergi, enggak pulang-pulang. Jadilah Bang Toyib, udah 3 lebaran kan enggak pulang-pulang. Karena pulang pergi gitu. Mestinya kan pergi dulu baru setelah itu pulang. Jadi pulang dah ke rumah nyampe. Nah, ini beberapa penerjemahan yang kurang pas, termasuk kolbu itu. Jadi sebenarnya kolbu itu di sini, yang di dada. Yang di dada itu berarti jantung. Karena posisi hati itu di sini. Liver kan? My heart apa my liver? My heart ya. Jatuh berarti jantungku kan, bukan hatiku sebenarnya. Kalau hati itu bahasa Arabnya kibdah. Kibdah. Jadi kalau kita beli roti kalau di Arab itu kan sarapan pagi bukan nasi uduk, lontong sayur. Nggak ada itu. Sarapannya kita roti. Mau isi apa nih? Isi telur, isi bait berarti. Tuna, samak, ikan, atau isi kibdah. Nah, itu hati. Kan makan dari kambing itu atau dari ayam itu kan dicari hatinya apa jantungnya? Hatinya ya, hati ayam kan, bukan jantung ayam. Hati ayam dicari hatinya itu. Kibdah bahasa Arabnya, bukan kolbu. Jadi kolbu itu Allah sebutnya fi sudurin nas, maksudnya fi qulubin nas. Karena kolbu posisinya di sadar, di dada. Dada itu ini. Tapi menarik, kenapa nggak Allah bilang fi qulubin nas langsung gitu? Kenapa fi sudurin nas? Di dada ya tadi. Di dada. Jadi yang membisikkan keburukan itu ke dada. Kenapa nggak bilang langsung ke jantung? Padahal kan memang maksudnya jantung kan? Sebagian mengatakan ya disebut tempat, tapi maksudnya adalah kolbunya, karena kolbu berada di jantung. Maksudnya yang dimaksud adalah kolbunya.
tapi disebut tempatnya. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika di apa namanya kepada Bunyamin itu, bukan dikerjain lah ya Bunyamin itu, tapi mau ditahan lah di Mesir itu. Lalu dimasukkanlah su'al malik, piala atau gelas buat nakar gandum itu dimasukin ke karung Bunyamin. Begitu udah mereka mau pulang, antum sariqun, kalian mencuri. Madza tafqidun, kalian kehilangan apa? Nafqidu su'al malik, kami kehilangan piala raja itu. Maksudnya adalah buat nakar itu. Terus kami datang ke sini bukan untuk mencuri. Nah, periksa. Maka diperiksa. Babada bi'awiyatihim qabla wi'a ya akhi. Periksa. Akhirnya ketemu piala itu ada di karungnya Bunyamin. Maka yang ketemu piala itu di karungnya siapa, dia yang ditahan. Jadi bukan denda, orang yang ditahan. Maka ditangkap, nggak bisa pulang tuh Bunyamin. Nah itu kadzalika kidna li Yusuf. Kami ajarkan Yusuf untuk membuat semacam dalam tanda kutip tipuan lah. Akhirnya nggak bisa pulang. Nah saudara-saudaranya pulang nih. Begitu pulang ditanya sama bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, kok kalian kurang ini cuma 9 orang, mana Bunyamin? Nah dia mencuri. Kami nggak bisa mengontrol, kami nggak bisa menahan. Ya kayak dulu saudaranya juga Yusuf mencuri, dia juga sama mencuri dulu. Terus dia bilang, fas'alil qaryah, tanyalah kampung. Nah, ayatnya begitu bilangnya. Apa ayatnya Ustaz? Fas apa wa? Fas'alil qaryata allati kunna fiha. Jadi tanyalah kampung. Qaryah itu artinya kampung. Tanyalah kampung yang kami dulu di situ. Mustahil dong Nabi Yakub masa nanya kampung. Yang ditanya pasti orang yang ada di kampung gitu. Tapi disebut kampungnya, maksudnya adalah orang yang tinggal di kampung. Berarti sama di sini Allah bilang sudur dada, tapi maksudnya adalah kolbu. Jadi kolbu itu tempatnya di kampung, di kampung. Tempatnya di dada gitu. Siapa yang tinggal di dada? Kolbu, berarti maksudnya kolbu. Meskipun disebut tempatnya, tapi maksudnya adalah isinya, yaitu kolbunya. Itu pertama. Yang kedua, memang secara bahasa itu punya stressing berbeda. Kalau kolbu lebih ke bendanya, fisiknya. Sadrun itu tempat kolbu itu berada, dan dia secara bahasa mewakili peran dari kolbu itu. Sadrun itu secara bahasa diambil dari kata sadara, artinya keluar. Maka ada ayat dalam surat Az-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari manusia yasdur. Yasdur itu keluar. Dari mana? Dari kuburan secara bergerombol. Jadi sadara itu artinya keluar. Maka kita itu kalau ekspor itu bahasa Arabnya isdar. Mengisdar itu berarti mengekspor ya. Istirad itu impor, dari luar masuk ke dalam, dari dalam dikirim keluar, itu namanya isdar. Cetakan penerbit itu bahasa Arabnya as-sadir atau tahtal isdar. Nah, biasanya di halaman-halaman terakhir atau di depan. Nah, kalau nggak toba di sini, kalau nggak pakai tahta isdar. Ya. Oh di sini pakai toba nasyar tauzi'. Biasanya tahtal isdar atau as-sadir yang mengeluarkan. Jadi sadara itu secara bahasa artinya mengeluarkan. As-sudur berarti secara bahasa sesuatu yang keluar. Kenapa disebut sudur? Karena sebetulnya Al-Quran itu mengatakan perintah anggota tubuh kita ini itu pusatnya di sadar, di sini, bukan di sini, bukan di otak. Dan itu ternyata diamini oleh para pakar neurologi bahwa mata berkedip, melihat, tangan bergerak, mengambil, mulut memakan, kaki melangkah, itu perintahnya bukan di sini, tapi di sini. Ya. Jadi kalbu kita ini yang memberikan komando. Ya. Mata melihat ke sini, mulut berbicara apa, kaki berjalan kemana, tangan mengambil apa, memberi apa. Itu perintahnya itu dari sini. Ya, bukan dari sini, bukan dari akal. Jadi dari sini dilempar ke sini, dari sini kemudian dikirimkan apa?
diterjemahkan kemudian diperintahkan kepada tangan, kaki, anggota tubuh yang lain. Tapi pusatnya tuh di sini. Karenanya hari kiamat itu yang ini nggak ditanya, Pak. Akal itu nggak akan ditanya. Kita nggak ditanya akal kita, otak kita itu nggak dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban kata Allah dalam surat Al-Isra itu, Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang ini pendengaran, penglihatan, sama fuad. Fuad itu merujuknya ke sini. Itu yang ditanya besok. Jadi akal kita ini nggak ditanya, otak kita ini nggak bakal ditanya. Yang ditanya tuh di sini, kolbu ini. Berarti nggak ada pikiran jorok, hati yang jorok asli. Sebenarnya dari sini yang jorok. Gitu. Jadi Victor itu, itu bukan Victor sebenarnya. Kolbunya, jantungnya ya. Jadi jantor sebenarnya, apa jontor. Jadi bukan hati, jantung ya. Dari sini sebenarnya, bukan dari sini. Jadi pusatnya di sini. Maka yang ditanya besok ini. Kita buka dalam surat Al-Isra. Atau sebelum ke Al-Isra, ke An-Nahl dulu. Ayat 78. Jadi potensi bekal yang Allah berikan kepada manusia itu 3 dalam surat An-Nahl itu. Ya, 78. Surat ke-16 ayat 78. Jadi kita lahir nih belum bisa apa-apa kan? Atau ada yang lahir udah langsung bisa lari? Wah, itu bohong itu. Kartun film itu bohong itu ya. Kita kalah hebat sama kucing, Pak. Kita kalah hebat sama kambing. Kambing itu lahir dia tuh udah bisa jalan tuh. Kita butuh berapa bulan ya? 12 bulan baru bisa jalan gitu. Terus lalu dikasih bekalnya 3 tuh, as-sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, baru afidah. Afidah itu fungsi dari kolbu. Jadi kolbu fisiknya, bendanya, fungsi dari kolbu itu adalah apa? Afidah atau fuad. Sama, alatnya itu udun, kuping. Fungsinya sam'a. Alatnya ainun, mata. Tapi fungsinya absar. Jadi Allah sebutkan fungsinya di sini. Bukan Allah bilang kami kasih telinga, kami kasih mata, kami kasih jantung. Ya kalau begitu sama, Allah kasih juga hidung, Allah kasih mulut, tangan, kaki. Tapi Allah nggak mau ke situ. Allah ingin tekankan fungsinya itu. Kita jadi tahu itu sumbernya dari 3 itu. Sesuatu yang karena pernah kita dengar, karena pernah kita lihat, atau karena pernah kita pikirkan. Kalau kita belum pernah mendengar sesuatu itu, belum pernah melihat benda itu, kita nggak akan bisa memiliki pengetahuan terhadap sesuatu itu. Karenanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kita belum pernah melihat, mendengar, dan memikirkan dalam benak, sehingga semua yang kita pikirkan tentang surga itu pasti keliru. Gitu. Karena kita belum pernah melihat. Ya. Kalau orang pernah misalnya ke Burj Khalifah, dia bisa menceritakan itu karena dia pernah lihat kan. Nah, datang apalagi pernah numpang minum di sana kan, ngopi lah di sana. Saya pernah ditawarin, saya bilang, "Wah, saya mau dong." Berapa duit bayarnya? Ya, dia kan pakai dinar ya. Kalau dirupiahkan sekitar hampir 30-an juta lah. Cuma numpang ngopi doang naik ke atas gitu.
Kopinya beli di tempat lain beda, itu numpang masuk ke atasnya doang. Saya pengen merasakan di gedung tertinggi tapi biayanya segitu, udahlah di bawah aja. Akhirnya di pinggir kali aja, bukan kali, kolamnya itu lihat apa lampu-lampu itulah ya. Kalau disuruh menceritakan bagaimana isinya nggak bisa, karena belum pernah melihat atau belum pernah mendengar. Tapi kalau orang udah pernah mendengar bisa dia menceritakan. Jadi sumber pengetahuan itu dari 3 ini. Ya. Maka surga kita nggak bisa menceritakan surga sebagaimana aslinya karena belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah terbayang dalam benak. Sehingga ya kita meraba-raba aja sesuai dengan informasi yang kita dapat aja dari Al-Quran. Dan Allah sebut urutannya sam'a dulu ya, pendengaran. Karena memang dari manusia yang pertama berfungsi ini dulu kan, telinga dulu ya. Jadi baru lahir bayi itu matanya belum bisa melihat dengan jelas, tapi telinganya udah bisa. Maka disunnahkan dalam mazhab Syafi'i begitu bayi lahir untuk diazankan kan. Tapi azan pelan-pelan aja, Allahu Akbar, sawan itu bocah. Pelan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelan-pelan aja gitu. Kenapa? Takbiran. Lahirnya kebetulan Idul Adha, lupa bapaknya ngajarin. Kata dokternya, Pak, itu takbiran atau azan? Iya, takbiran ya. Seneng. Karena apa? Karena pendengaran lebih dulu. Bahkan sebelum lahir pun kata dokter, bayi itu sudah bisa dengar dia kan, diajak ngobrol kan, diajak berbicara. Saya punya kawan dari Afrika Selatan itu namanya Yahya. Gemuk sekali itu badannya. Jadi kalau masuk kuliah itu dia nggak pernah pakai sepatu, Pak. Jadi domelin sama rektor karena suka diperiksa tuh. Kenapa kuliah nggak pakai sepatu? Kata dia, Syekh, Profesor, saya udah keliling di satu kota Tripoli nyari sepatu yang ukuran kaki saya nggak nemu. Kalau antum nemu sesuai dengan ukuran kaki saya bayar deh, baru saya pakai sepatu gitu. Ketawa itu profesor. Tadinya marah-marah itu nggak jadi. Nah beliau itu hafal Quran, kata beliau. Saya hafal Quran itu nggak pakai ustadz. Saya hafal min lisani ummi katanya, dari lisan ibu saya. Jadi saya nggak tahu kapan saya pastinya menghafalkan 30 juz itu, di usia berapa. Karena sejak di kandungan ibunya itu selalu mengulang-ulang hafalan Qurannya. Lahir terus dari bisa baca, bisa bicara itu dia sudah hafal juz amma. Jadi ngomong bareng dengan ucapan keluar hafalan Quran gitu. Jadi dia nggak tahu, dia bilang saya nggak tahu saya persisnya usia berapa saya hafal Quran. Pokoknya seingat saya begitu saya udah ingat saya udah hafal 30 juz gitu. Luar biasa tuh. Dahsyatnya pendengaran tuh, Pak. Jadi penting nyari bini yang hafal Quran memang. Kalau enggak kita yang hafal. Kalau enggak kita enggak hafal ya kita cari guru lah. Soalnya alhamdulillah sudah ada yang bersama kita. Enggak kita titipin lah. Jadi as-sam'a baru basar, baru melihat. Nanti lama-lama baru kemampuan menalarnya, dia sudah bisa membedakan mana benda berbahaya, mana enggak, mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu baru dicerna lewat fuad itu. Ya itu baru lama fungsinya. Nah 3 inilah yang besok hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra tadi. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat 36. Surat ke-17, tadi 16 kan 17.
Nah, yang dimintai pertanggungjawaban ternyata sam'a, basar, sama fuad. Bukan akal. Akal nggak ada, otak nggak ada, nggak disebut dalam Al-Quran. Kalau berpikir ya, berpikir ternyata itu adalah kerja qalbu sebenarnya. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatadzakkarun atau tatafakkarun. Itu cara kerjanya, tapi itu di qalbu itu sebenarnya. Jadi bukan akal atau otak kita, maka kita nggak diminta pertanggungjawaban. Nah, tiga ini sam'a, basar, fuad itu yang mengontrol itu, yang mendominasi qalbu itu, fuad itu. Jadi semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, bagaimana kemudian kita meresponnya itu tergantung dari sini kan. Kalau ininya bagus, dia akan merespon dengan bagus, dengan positif. Kalau ininya kotor, dia akan merespon dengan yang kotor, negatif. Maka yang dihantam oleh setan bukan sam'a, bukan basar, tapi ke sini sudurnya ini. Terus kenapa nggak qalbu? Kenapa sadar? Ya. Karena kalau qalbu ini alatnya aja. Maka Allah ingin sampaikan kepada kita yang dihantam oleh setan ini, itu bagaimana qalbu ini kemudian merespon segala sesuatu sehingga kemudian menjadi sebuah action, sebuah aksi. Karena tidak semua yang di qalbu kita menjadi sebuah aksi kan? Mungkin orang berpikir sesuatu, membayangkan sesuatu dalam qalbunya, tapi belum tentu itu kemudian terucap dalam kata-katanya atau teraplikasi dalam perbuatan. Ya. Nah kalau begitu, itu nggak dihisab oleh Allah. Meskipun dulu awalnya dihisab ya. Apa kata Allah? Dalam surat Al-Baqarah, dua ayat sebelum terakhir itu, in tubdu ma fi sudurikum in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu yuhasibukum bihillah. Kalau kalian nampakkan berarti udah jadi aksi itu, diucapkan atau dilakukan. Atau yang dirahasiakan berarti belum sempat diomongin, belum sempat dilakukan, tapi terbesit dalam benak, yuhasibukum bihillah. Allah hisab. Terbesit itu. Baru terbesit, udah dihisab. Maka sahabat begitu dengar ayat ini semua nangis. Ya Rasul, siapa di qalbu kita yang setiap hari nggak pernah sama sekali punya pikiran jelek, niatan jelek? Kayaknya nggak ada deh. Ya Allah, kita sebagai laki-laki aja Pak, manusiawi lah. Kita naik kendaraan, lihat cewek agak bening dikit, mungkin nggak sih otak kita nggak berpikir sesuatu? Mustahil lah. Berarti yang selamat ini dong. Ya makanya selamat Ustaz Sholah nih. Masya Allah. Iya benar sih. Yuhasibkum billah, dihisab gitu. Waduh kalau dihisab, waduh nggak selamat tuh. Nangis para sahabat tuh dengar ayat itu, Masya Allah. Kita tiap hari baca ayat itu biasa aja. Maka kemudian turun ayat terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa arti itu? Allah tidak membebani suatu kaum kecuali yang ya memang dia sanggup. Berarti kalau yang terbesit kita di luar kendali nih. Yang bisa kita kendalikan adalah kita sanggup nggak kita tahan jangan keluar dari sebagai ucapan. Kita sanggup nggak kita tahan supaya tidak menjadi sebuah aksi perbuatan. Nah itu berarti ada unsur kesanggupan kita di situ. Yang dihisab berarti hanya yang diucapkan atau dikerjakan gitu. Berarti yang terbesit enggak. Aman. Kecuali di tanah haram. Nah itu di tanah haram baru dihisab. Dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Terbesit aja di tanah haram itu perbuatan jelek, dia belum sampai jadi aksi itu, jadi perbuatan udah dapat siksa. Tanah haram tuh. Tanah haram. Kalau saya sering sampaikan ke jamaah umrah itu, hati-hati di sini punya pikiran yang kurang bagus itu mesti istighfar terus pokoknya. Karena kalau enggak itu bisa dihitung sebagai dosa. Ya Allah. Padahal tidak dilakukan gitu. Apalagi kalau sudah terucap. Kalau terucap bisa Allah balas di tempat atau bisa terhitung sebagai dosa. Nah, kayak di sana itu percaya nggak percaya gitu. Banyak sekali jamaah itu lagi jalan dia ngeliatin, Masya Allah Ustaz, sini banyak banget burung dara burung merpati. Iya Alhamdulillah. Saya bingung Ustaz, segini banyak burung merpati. Mohon maaf, di mana dia buang airnya ya? Itu belum kelar ngomong itu langsung plak di jidatnya dia tuh. Ada yang jatuh ke tangannya.
Itu dua kali saya bawa jamaah itu. BAB gitu. Iya. Oh, Ini mohon maaf di mana kotorannya gitu. Itu belum berhenti, belum selesai, belum jauh kok itu. Kita berjalan atau belum kering lah lidahnya ngomong itu. Itu langsung plek, yang satu di kepalanya, satu lagi pernah di tangan, 2 kali. Ya Allah, ternyata di sini Ustaz. Ternyata di sini gitu. tidak. Hati-hati ngomong, jangan asal ngomong di sana tuh. Terbersit aja nggak boleh. Terbesit aja nggak boleh. Pernah ada kehilangan $3.000 deh. Hilang. Oh, itu panik, stres luar biasa. Udah saya pesan $3.000. $3.000. Lumayan lah, kalau buat saya sih gede banget itu. 13 juta. Ya. Kalau $300 aja udah gede, tak boleh 3.000. Jadi buat apa, belanja segala macam lah gitu. Wah, nangis tuh ibu-ibu tuh. Wah, hilang 3.000 gimana? Lalu saya pesan, pokoknya Bapak Ibu jangan banyak-banyak bawa uang. Simpan aja di koper, di kamar, itu lebih aman. Karena kalau bawa keluar kita jalan kemana itu, kita nggak tahu, mungkin jatuh, mungkin hilang, mungkin ada orang tangan jahil gitu. Maka bawa secukupnya aja kalau mau belanja aja gitu. Dia dibawa semua, hilang. Ya mau gimana kan, mau dicari gimana, nggak bakal bisa itu. Nangis habis itu nggak lama dia datang. Saya bingung Ustaz, lama-lama saya ingat apa salah saya, apa dosa saya. Itu saya sempat terbesit. Pokoknya ini udah bisa datang ke tanah haram ini udah luar biasa lah. Kalau ada orang-orang ngemis minta-minta itu nggak bakal dikasih lah. Jadi udah hatinya tuh terbesit gitu. Kalau ada yang orang minta bantuan apa gitu, dia nggak mau ngasih, udah nggak mau gitu. Oh, Dalam hatinya itu, subhanallah. Nggak tanggung-tanggung, Allah ambil semuanya Pak, 3.000-nya. Padahal kalau dia ngasih kan cuma 2 real, 3 real, 1 real gitu. Karena biasanya di bus saya udah ngasih tahu, Bapak Ibu di sini mohon maaf, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tidak seperti masjid di Indonesia. Beda di sini. Bedanya di mana Ustaz? Kagak ada kotak amal, saya bilang. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beramal, jangan nyari kotak. Di sini nggak bakal ketemu. Nah, terus gimana dong kalau kita mau beramal? Di sini bukan ke kotak, tapi ke orang-orang yang biasa cleaning service bersih-bersih itu. Pasukan hijau atau biru itu. Hijau lah biasanya, hijau ya. Itu ngasih. Gitu. Dia bilang, saya nggak tahu kenapa itu. Dengar itu tuh, enggak lah. Gitu. Dia udah nggak mau gitu. Padahal itu belum terucap, baru terbesit di dalam hati, dia bilang. Ya Allah Ustaz, nggak tahu, Allah langsung ambil semuanya itu 30.000. Cuman dasar orang kaya, dia tinggal telepon aja anaknya dikirim lagi gitu. Ya, cuman kan 3.000 ya lumayan banyak gitu. 10 juta. Nah, banyak sekali lah di tanah haram itu. Nah itu Allah hisab memang di sana itu. Dalam surat Al-Hajj 28. Tapi di luar itu enggak. Jadi setan itu pinter dia. Yuwaswisnya itu memberikan waswasah, bisikan itu fi sudurin nas. Langsung dihantam ke sini kita, bukan ke sini, bukan ke sini. Luar biasa ya. Bukan ke telinga pendengaran, bukan ke mata penglihatan, tapi langsung ke sini. Dan bukan kolbunya yang dihajar sama dia, sadrunya. Supaya apa? Yang dibisikkan setan itu terucap dalam perkataan atau teraplikasi dalam perbuatan. Karena kalau ke kolbu bisa saja kolbu ya berpikir sesuatu yang jelek tapi nggak diucapkan sama dia atau nggak diaplikasikan. Nah maka setan yang dikejar sama dia bagaimana supaya bisikannya ini jadi sebuah dosa. Gimana caranya diucapkan atau dilihat atau jadi perbuatan lah gitu. Maka disebutnya sadrun. Maka di sini kita sampaikan tadi kenapa tidak Allah katakan alladzi yuwaswisu fi qulubin nas tapi fi sudurin nas. Karena tadi kalau qalbu bisa jadi dia tidak terhitung sebagai dosa kalau tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Tapi kalau sudur berarti sudah keluar tuh. Sudah jadi aksi dia, maka jadinya dosa di situ. Kok ngeri. Terus fi sudurin nas. Fi ini disebut dengan zaraf ya. Jadi menunjukkan keterangan tempat. Berarti yang bertempat di dalam dada kita itu waswasahnya atau waswasnya. Jadi kalau waswasnya berarti orangnya, pelakunya, yaitu setannya. Tapi kalau waswasah perbuatannya. Jadi yang dimasukkan ke dalam dada ini waswasahnya, bisikannya
atau si pembisiknya yang dia berada di dalam kolbu, di dalam dada. Ini khilaf di antara para ulama. Kalau kita baca tafsir, sebagian mengatakan ya waswasnya, ada sebagian mengatakan enggak, waswasahnya doang gitu. Karena Rasul mengatakan setan itu yajri majrad dam, dia berada di dalam aliran darah. Darah kita di mana pusat pompanya itu? Jantung. Nah, berarti di situ setan berada dia. Jadi dia bersemayam dalam kalbu. Itu yang kata Ibnu Abbas, asyaitanu jasimun ala qalbi bini Adam. Setan itu bersemayam dalam kalbu kita. Idza dzakarallaha khannasa. Kalau kita ingat Allah, nah dia itu akan mengecil. Wa idza saha wa ghafala, kalau manusia lalai tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu akan membesar dan dia akan memberikan was-wasnya itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan fi di sini itu berarti untuk alladzi. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu berarti setannya memang di sini tempatnya dia. Dia bersemayam dalam kalbu kita. Kalau dia berada di sini berarti kan nggak bisa kita hilangkan itu. Sampai kita mati, dia tetap ada di sini. Wah, itu ngeri itu. Kalau dia ada di luar kan bisa kita usir. Iya, Ya. Tapi kalau di dalam, memang di tempatnya di situ, ya nggak bisa kita usir tuh. Maka karena itu kita itu nggak boleh sedetik pun lepas dari zikrullah. Kenapa? Karena setan di sini tempatnya. Nyari melengnya gitu. Nyari melengnya doang. Maka gimana caranya supaya kita selamat dari waswasatus syaitan? Pertama, jangan pernah berhenti untuk zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikrullah itu apa? Semua zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan Allah saja, Allah, 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 Allah. Itu udah zikir itu. Itu yang akan membuat kita selamat dari waswasatus syaitan. Kalau orang jarang zikir, kemanapun dia selalu punya suuzon itu, waswasa itu. Di kantor, apa yang kira-kira bisa gue embat ini ya? Bahkan ke masjid pun dia akan sama tuh berpikirnya. Di masjid kira-kira gue bisa dapat apa nih? Jadi dimanapun berada dia carinya untungnya aja gitu. Apa yang bisa dia dapat? Jadi kalau kok bisa ada orang korupsi di masjid? Ya bisa. Kalau orang di kantor, pemerintah di mana? Karena itu ya adanya di sini dia gitu. Nempel. Kok bisa ada orang berbuat dosa di tanah haram? Ya bisa, karena dia itu di sini. Tinggal kita itu kolbunya dipenuhi dengan zikrullah atau zikrul syaitan. Kalau tidak kita penuhi dengan zikrullah, maka setan akan memilih zikir itu. Ada cerita Buya Hamka itu ditanya ketika haji itu ya. Buya, salah satu jamaah mengatakan, saya nggak nyangka ternyata di tanah haram ada juga pezina Buya. Pelacur ada juga di tanah haram. Kata Buya, masa sih? Nggak ada Buya. Kata Buya Hamka, saya jangankan di tanah haram, saya ke Amerika tuh, di Amerika nggak ada pezina. Wah, di Amerika mah banyak Buya, masa sih? Bener, saya berapa kali ke Amerika nggak nemu. Ya Buya kemana nyarinya? Itulah dia, kata Buya Hamka. Jadi dimanapun kau berada, kalau yang kau cari pezina kau akan ketemu, bahkan di Mekah pun kau akan ketemu. Tapi kalau kau tidak punya waswasah itu, pemikiran tentang zina, jangankan di tanah haram, kau pergi ke Amerika sekalipun nggak bakal ketemu itu. Jadi ternyata masalahnya di sini. Nah, saya cerita waktu di Libya itu kita suka ada pengusaha-pengusaha dari Indonesia atau dari pejabat-pejabat dari Jakarta datang ke sana itu. Ya macam-macam lah, ada yang tugas negara, ada yang survei, macam-macam lah gitu. Biasanya kita mahasiswa sebagai penerjemah. Ada pengusaha-pengusaha yang mau kerja sama di sana, kerja sama minyak, kerja sama kertas. Di sana kan nggak ada kayu, jadi mereka butuh furniture sama kertas. Pabrik kertas itu ya impornya dari kita, dari Indonesia, karena sumber kayu paling banyak ya kita ke sana. Pengusaha-pengusaha datang ke sana. Ya biasalah mereka mungkin survei apa segala macam, itu kan istirahat. Itu mohon maaf ya, Mas, ini capek banget, pegal banget, tolong dong cariin pijet, dia bilang. Pikir kita kan pijet ya pijet gitu. Insya Allah Pak, ini ada mahasiswa kita si Anu namanya, dia bisa mijet gitu. Jadi ditawarin mahasiswa. Kaget lah dia, kok mahasiswa katanya? Ya kan yang mijit. Ya maksudnya bukan yang mijit itu katanya. Kita polos banget lah kita. Bayangin aja 6 tahun di pesantren langsung ke Libya. Kan kita kan nggak ngerti begitu Pak. Terus diajak
Disuruh nyari pijet, kita nggak ngerti apa tuh pijet plus itu, nggak ngerti lah. Maksudnya begini, dijelasin sama dia. Ya Allah Pak, mohon maaf, di Libya ini nggak ada. Masa sih senegara ini nggak ada di sini tuh Pak. Tempat-tempat prostitusi seperti itu nggak ada. Yang legal ya, semi legal aja nggak ada. Jangan kan legal, semi legal aja nggak ada. Yang ngumpet-ngumpet pun nggak ada. Nggak ada di sini. Masa sih segini negara? Nggak ada. Kalau mau yang begitu, Bapak keluar ke Tunis atau pergi ke Mesir, ada itu. Di Libya ini nggak ada sama sekali. Luar biasa. Jadi ternyata orang itu sampai ke tanah Arab pun yang dicari ya begituan, karena memang kolbunya dipenuhi dengan hal yang tersebut. Jadi kemanapun akan tetap. Jadi kalau orang mau cari untung, dimanapun dia akan tetap cari untung. Di kantor, apa yang ini bisa dicari keuntungannya. Nah, kantornya habis pandemi, banyak komputer yang nggak kepake, akhirnya begitu sekarang sudah masuk kerja, banyak yang harus diganti daripada rusak. Butuh berapa unit? 10 lah. Dengan spek begini, harga 20 juta. Oke, berangkat aja ke Glodok. Sampai di Glodok, Bang, komputer dong, yang speknya begini, speknya. Oke Pak, siap. Butuh berapa unit Pak? Itu 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, ini Pak harganya sekian. Ya segitu dong, banyakan. Berapa maunya Pak? Ya kurangin lah. Ya udah Pak, kita kasih harga 15 juta. Dari kantor, budgetnya 20 juta. Oke nih. Oke Bang, 10 ya, 10 unit. 15 juta ya? Iya. Tapi tolong dong, bonnya ditulisnya 20 juta ya. Tulisnya 20 juta. Lumayan kan? 5 juta itu selisihnya. Kali 10, 50 juta tuh. 10 komputer tuh. Dia cari celah tuh. Insyaallah. Nanti jadi panitia di masjid, gitu juga tuh. Meskipun dia jadi pengurus masjid, kalau memang otaknya begitu, dia tetap cari tuh. Ini kita wakaf Quran. Oke, berapa dia? 100 ribu. Cari sama dia. Bang, berapa dia Quran nih? Bisa 80 ribu nggak? Tapi nanti tulis bonnya 100 ribu ya. Di masjid pun dia tetap dapat Pak. Otaknya kalau udah memang begitu tetap ya dimanapun. Jadi kalau nggak heran kenapa ada orang kok Quran bisa dikorupsi. Ya bukan masalah Qurannya, tapi kolbunya itunya itu. Ya Allah, ngeri banget kita nih. Maka Allah ajarkan kepada kita dalam surat An-Nas ini untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan was-was ini yang masuk ke dalam sudur kita nih. Jadi jangan ada dimanapun kita nggak kepikiran punya niat jelek, punya niat buruk, jangan sampai ada. Orang itu kalau terbiasa curang, dimanapun dia akan selalu melakukan kecurangan, selalu itu pasti itu. Kebohongan, ya akan selalu bohong. Iya akan selalu bohong. Kalau kolbunya ini nggak dibersihin tuh akan selalu begitu, ke bawah itu karakter itu. Karena nempelnya di sini dia kan nggak bisa, sumbernya di sini, masya Allah. Dulu pimpinan kami tuh di pesantren itu, masya Allah, beliau berusaha untuk menanamkan kejujuran itu lewat ujian sekolah. UN zaman saya itu masih UN lah. Pokoknya gimana pun caranya usahakan itu jangan nyontek. Bisa nggak bisa itu ujian itu jangan nyontek pokoknya. Karena nyontek itu awal dari kecurangan yang mungkin akan kebawa terus gitu. Sampai nanti kamu masuk kuliah begitu juga curang. Mungkin lulus kuliah juga begitu curang. Mungkin nanti kamu masuk bekerja begitu juga curang. Terus begitu akan melakukan kecurangan-kecurangan. Kita masih di pesantren ya nggak ngeh gitu aja pokoknya. Pokoknya kalau bisa kerjakan, nggak bisa udah. Nggak apa-apa. Kamu dapat nilai rendah, tapi betul-betul hasil otakmu daripada kau dapat nilai tinggi tapi hasil otak temenmu, kamu cuma tinggal nyontek-nyontek aja. Ya nggak semua sih anak bisa menerapkan itu ya, tapi itu ditanamkan terus gitu. Masya Allah luar biasa. Terus sampai begitu kami kuliah di Libya baru merasakan itu. Ini di Libya itu kita tuh kalau ujian itu memang nggak boleh nyontek sama sekali. Pertanyaannya itu kalau ujian tuh 3 doang itu. Jadi kalau ujian mata kuliah itu 3 aja pertanyaan. Cuma jawabannya bisa 6 lembar. 6 lembar HPS gitu. Bisa 6, ada yang sampai nambah jadi 9 lembar. Berarti 3 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan itu jawabnya bisa 2 halaman tuh. Itu kalau ketahuan nyontek, Pak, nggak pakai AIUE, langsung diambil kertasnya, dirobek, suruh ke kantor, dikasih paspornya, pulang, selesai. DO langsung.
Jadi ketahuan nyontek, DO, selesai. Langsung dia ya. Langsung DO. Maka teman-temannya udah nggak betah, nyontek dia. Saya nggak betah, saya pengen pulang aja ke negara saya misalnya. Udah, dia nyontek, dirobek, pulang, selesai. Nah, kalau kita yang masih pengen belajar, oh jangan macam-macam nyontek. Pokoknya kepala itu 2 jam itu pokoknya begini ya terus, nengok begini. Ah udah nggak bisa. Mohon maaf ya, nggak semua sih, di beberapa sekolah di kita nggak bisa. Pakai kode-kode itu udah biasa gitu kan. Ada yang lempar kertas, ada yang lempar pulpen, macam-macam lah. Jatuh. Tapi ternyata itu nggak bagus, itu jadi budaya, biasa nyontek terus, curang-curang. Bahkan nanti sampai ujian, misalnya mohon maaf, CPNS ya, kemarin yang sempat heboh. Itu kan sudah pakai komputerisasi. Ya. Kayaknya itu peluang curang itu nggak ada, tapi ternyata ada juga yang curang. Itu sampai nilai tertinggi se-Indonesia itu langsung ketahuan ternyata dia melakukan kecurangan. Jadi kalau orang curang itu mau pakai komputer tetap ada celah untuk curang. Gimana curangnya dia duduk di situ? Terus kalau dulu kan pakai joki ya istilahnya. Kalau tes CPNS itu misalnya dia nggak ikut, nggak hadir gitu. Ada yang hadir dikerjain soalnya pakai joki, dibayar berapa duit selesai gitu. Sampai guru saya itu waktu itu ikut tes CPNS. Dari semua peserta ada 11 orang itu yang lolos sampai terakhir, laki-laki cuma 1. Dan diterima 1 laki-laki 1 perempuan, 2 guru itu, guru matematik. Laki-laki cuma 1, lolos. Yang lolos 1 laki-laki 1 perempuan. Ini kan pasti beliau dah gitu. Udah senang, wah alhamdulillah udah mau syukuran lah tuh. Dulu belum ada WA seperti sekarang, jadi mesti lihat datang sana gitu. Begitu datang, kok namanya lain gitu. Yang ikut ujian cuma dia laki-lakinya dari semua guru matematik, yang lain perempuan semua. Tapi kok namanya lain ini? Nah, itu pakai joki kalau zaman dulu masih. Sekarang kan komputer, dia di scan pakai sidik jari apa dilihat fotonya segala macam gitu. Kayaknya kalau curang gimana caranya gitu? Kita nggak kepikiran. Ternyata ya tetap aja ada. Jadi dari jauh dikerjain sana. Jadi dia duduk di meja sekian, di nomor sekian, komputer nomor sekian, yang ngerjain itu dari belakang panitia. Pokoknya kamu duduk harus di situ ya nanti gitu. Ada aja celahnya. Dia apa? Nggak tahu pakai HP katanya. Nggak ngerti lah bagaimana. Wah itu dahsyat. Bahkan ada yang nahan. Jadi ada peserta itu, dia pokoknya dilihat dia dapat nilainya berapa. Misalnya dia angkanya nilainya misalnya poinnya itu 370. Maka saingannya itu dibikin pokoknya di bawah itu. Jadi nilai lebih pun ditahan di situ. 350, 360 gitu. Gimana caranya buat kita yang sama sekali nggak punya pikiran curang, nggak kepikiran kan? Tapi buat orang-orang yang memang kolbunya curang itu ada aja, ketemu aja itu. Dan setan itu akan selalu menemukan celah. Ya Allah. Gimana itu dia? Puluhan tahun kemudian bekerja dengan gaji setiap bulan, mungkin tunjangan apa segala macam dia dapat dengan hasil curang itu gimana itu coba? Pertanggungjawaban di hari kiamat ya Allah. Ngeri gitu. Kelihatannya mungkin sederhana tapi aduh, ngeri. Maka kita mesti hati-hati nih. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang dihantam itu sodrun kita ini. Di sininya. Bukan amalnya, tapi pusat perintah tubuh kita untuk melakukan amal. Itu yang dihantam sama dia. Boleh jadi fisiknya melakukan kebaikan, tapi kalau kolbunya rusak, kan jadi niatnya jelek. Ya. Boleh jadi niatnya bukan karena Allah, bisa jadi ria, bisa jadi ujub. Aduh. Maka kita butuh banget bantuan Allah. Makanya di surat An-Nas ini kita sampaikan kemarin senjatanya itu banyak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai 3 tuh. Karena memang saking ngeri dan berbahayanya. Baik. Ini barangkali yang kita bahas dari ayat ke-5 surat An-Nas. Ayat berapa nih? Ada yang ditanyakan? Ditambahkan atau diluruskan? Boleh tafadhol. Ya. Kalau ya tadi qalbu itu fisiknya. Berarti kalau qalbu bendanya. Sama seperti uzun, telinga, ainun mata. Ainun mata, ini uzunun, terus qalbun. Fungsinya ini basar, yang ini sam'a, yang ini fuad. Nah itu. Makanya yang Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu dihukum ya, dipenuhi neraka itu dengan
kalangan jin dan manusia. Kita buka walaqad dzara'na li jahannama. Ya, Al-A'raf 179. Sudah ketemu? 179. Nah, di sini disebut qalbu ya. Mereka punya qalbu tapi nggak digunakan untuk memahami ayat. Terus tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi nah, di situ disebutnya ayun, bukan basar. Ayun berarti mata. Terus tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga. nah di situ azan, uzun. Bukan disebut sam'a, tapi azan la yasma'una biha. Tidak digunakan untuk Tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ah. Mereka itulah orang-orang. Jadi Allah bedakan tuh. Jadi kalau fisiknya kolbu, terus ayun sama azan, uzun, jama dari uzun, ainun jadi ayun. Nah itu bendanya, alatnya. Fungsinya itu baru fuad, sam'a sama basar. Nah, itu fungsinya. Itu bedanya. Lalu apa bedanya fuad dengan lub? Disebut dengan albab. Ya. Nah, fuad itu dia memungsikan kolbu untuk berpikir, untuk menelaah dan seterusnya, memahami dan seterusnya. Tapi kadang digunakan untuk yang bisa untuk positif, bisa untuk negatif. Kalau yang positif toh, itu namanya albab. Orang-orang yang ulul albab disebutnya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi orang-orang yang fuadnya ini hanya dipakai pada yang positif saja, maka dia disebut dengan ulul albab. Jadi ulul albab itu udah saringan. Dia memfungsikan kolbunya menjadi fuad, lalu fuadnya diarahkan kepada yang baik-baik saja, positif. Itu karenanya fuad ini dia masih merasakan siksa di neraka. Apa kata Allah dalam surat Al-Humazah? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Terus wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Bukan 'alal qalb, 'alal afidah. Bukan 'alal albab, 'alal afidah. Apa maknanya? Api itu membakar sampai ke kolbu maksudnya. Jadi dibakarnya habis kepalanya. Kalau orang di dunia ini kepala udah terpisah dari badan, mati pasti. Di kiamat, di neraka belum mati. Tangannya terputus habis kebakar. Gak mati. Sampai sisa kolbunya saja tuh. Itu masih hidup. Sehingga dia merasakan setiap inci tubuhnya habis terbakar itu sakitnya dia gak berhenti-berhenti. Jadi kalau orang di dunia ini kan kalau udah kebakar
lama-lama dia akan mati. Ya sisanya di meskipun kebakar dia udah nggak merasain sakit, ya karena udah mati kan. Atau kepalanya sudah habis, ya udah mati dia. Meskipun badannya kemudian terbakar, ya dia udah nggak ngerasain sakit. Di neraka enggak, kepala udah nggak ada, tangan udah habis, tinggal dadanya saja itu dia masih merasakan sakit. Ya, luar biasa tuh. Tapi Allah disebut di situ bukan qalb, alal afidah. Ya, padahal sampai ke qalbu maksudnya. Kenapa afidah? Kata sebagian ulama supaya merasakan setiap inci tubuh yang terbakar. Karena tadi qalbu bendanya, sementara afidah atau fuad fungsinya, dia merasa gitu. Jadi ngerasain sakitnya. Yang kedua, aktivitas qalbu itu kan fuad. Berarti yang baik dan yang buruk yang dilakukan oleh tubuh kita ini itu kan blueprintnya di qalbu. Karena dia sebagai pusat perintahnya kan. Dia pernah merintahkan ini mata supaya ini, kaki supaya ini, tangan supaya ini. Itu blueprintnya itu yang adanya di sini, di qalbu ini. Maka black boxnya di sini berarti. Berarti data itu tersimpannya di qalbu. Maka dia tidak terbakar. Kenapa? Karena di situ ada datanya. Gitu. Gue ngeri itu. Disebutnya fuad. Tapi kalau albab nggak ada, albab masuk neraka itu nggak ada. Berarti menunjukkan fuad itu bisa ada positif, ada negatif. Maka kita mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang ulul albab. Nah itu asrama di kampus saya itu disebutnya ulul albab. Di UIK itu dikasih nama ulul albab. Wah, keren. Itu levelnya udah pemikir, berarti memfungsikan akal dia. Kolbu untuk berpikir, berarti berakal. Setelah itu berpikirnya yang positif-positif, yang baik-baik. Wah itu udah ulul albab, itu dahsyat. Karena ada orang yang nggak mikir kan, udah saya ngikut seperti air mengalir aja Ustadz. Capek kalau mikir Ustadz, udah ngikut aja dah. Ada berarti dia fuad aja udah nggak nyampe levelnya tuh. Punya kolbu ya punya, sehatnya. Kalau pakai buat mikir udah nggak usah lah. Gitu. Makanya banyak kolbu orang kita itu yang mahal karena masih orisinil, jarang dipakai. Taib, ada lagi? Itu perbedaan antara qalbu, fuad dan lub atau albab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih hanya ingin tahu gitu ya Pak. Kan saya dengar-dengar itu masuk SMP, masuk SMA kan sekarang susah banget. Kebanyakan lewat dapur gitu. Itu efeknya gimana tuh, orang tuanya apa anaknya itu yang menanggung dosa? Lewat belakang. Jalur belakang ya. Tahun ini tuh lewat dapur kan julukannya. Termasuk PNS lewat belakang. Iya. Termasuk PNS belakang. Dapur. Itu orang tuanya apa anaknya itu? Iya. Jadi hadisnya kan ar-rasy wal murtasy finnar, yang nyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Saya lupa ya, ada salah seorang syekh di Mesir itu mengatakan pada kondisi normal hadis ini berlaku. Tapi ada kondisi di mana kita nggak mau nyogok gitu. Cuman kalau nggak nyogok nggak dapat, nggak bisa. Dan kita harus itu. Maka pada kondisi seperti itu perbuatannya itu haram, tapi dia nggak berdosa. Sama seperti babi itu haram, anjing itu haram. Tapi ada kondisi di mana orang ketika makan daging babi itu misalnya, mohon maaf, fala isma alaih, dia nggak berdosa. Selama dua kan ukurannya, dia tidak bernafsu dan tidak berlebihan kan. Jadi ada kondisi yang memaksa orang harus makan yang haram. Misalnya karena nggak ada lagi makanan, kalau nggak dimakan dia mati misalnya, maka dia makan. Kayak saya pernah itu ada salah seorang dia penggagas desa wisata, terus dia diundang seminar di Santorini kalau nggak salah, di Yunani. Jadi ada sebuah pulau mengadakan seminar selama 1 pekan. Itu di pulau. Hidangannya haram semua, nggak ada yang nggak haram. Dagingnya, mohon maaf, daging babi apa segala macam. Ada daging sapi, tapi dicampur pakai daging babi. Ada minumannya gitu. Dia nanya ke saya, Ustadz ini gimana saya selama seminggu ini? Saya nggak bisa belanja keluar kemana-mana karena kita di tengah pulau diadakannya itu. Udah susah itu Ustadz. Ya, saya bilang, ya antum dapat ayat itu. Famanit turra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Kondisi terpaksa, maka selama antum tidak, mumpung halal boleh nih, udah 3 piring lah nambah gitu. Selama nggak begitu, pokoknya yang penting laparnya udah cukup lah gitu.
Apalagi sampai, wah enak juga ternyata, dibungkus sekalian bawa ke kamar. Nah itu udah bahin wa'adin itu namanya. Nah, itu diperbolehkan. Sama seperti misalnya nyogok itu haram dan nggak boleh. Tapi Ustadz ini kita nggak bisa dapat kalau nggak nyogok dan harus itu. Misalnya mohon maaf ya, oknum lah kita kan oknum. Saya ada salah satu jamaah itu dia punya kapal. Jadi kirim barang segala macam itu pakai kapal. Oknum ini oknum ya, kita nggak bilang semuanya oknum. Itu kapal dia itu nggak bisa merapat ke dermaga kalau nggak kasih pelicin. Dan kalau sudah merapat di dermaga, ini kapalnya nggak bisa keluar, nggak bisa berangkat sebelum kasih uang itu. Jadi saya nggak mau nyogok, ya kapal Anda nggak bakal keluar. Atau kapal Anda nggak bakal mendarat sini. Itu gimana Ustaz? Kalau begitu. Ya, sementara bisnis saya di situ di kapal. Ya mau nggak mau dia bayar. Perbuatannya dosa, perbuatannya haram, tapi dia tidak berdosa karena kondisi yang memaksa itu. Kayak misalnya, kalau sekarang sih enggak kayaknya. Misalnya ada beberapa oknum lah ya. Kita nggak bilang semua. Ada beberapa oknum misalnya mau bikin SIM itu nggak bisa kalau nggak bayar misalnya ini. Atau kena tilang. Atau tilang misalnya kalau nggak bayar. Akhirnya dia bukan terpaksa ya. Dia nggak ada cara lain, dia harus bayar kecuali. Maka perbuatan itu haram, tapi dia nggak berdosa ketika itu. Karena dia nggak punya ikhtiar plan pilihan A B C nggak ada, cuma itu satu-satunya. Sekarang pakai sistemnya zona. Anak saya Ustaz kalau saya pengen ada di sana kata itu jujur kepala sekolahnya, tapi kan zonanya bukan di situ anak saya, di sini anak saya. Dia zonanya di sini dan dia harus masuk sini. Nah ternyata nggak bisa masuk kecuali A B C D F G yang saya tidak bisa memenuhi, kecuali dengan cara kasih uang pelicin tadi itu, uang dapur. Udah dapurnya dapur modern lagi. Mahal banget Ustaz. Kalau dapur tungku sih murah. dapur modern mahal lagi. Tapi emang harus dengan begitu. Gimana itu? Kalau kita masih punya opsi, lakukan opsi A, B, C, D, F. Tapi kalau enggak, ya itu kita pakai dalil tadi itu. Faman iturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Jadi tetap kita bayar dengan kita yakin ya Allah ini saya tahu dosa. Tapi karena saya nggak ada pilihan lain ya Allah, nggak ada jalan lain, makanya saya lakukan. Mudah-mudahan saya tidak berdosa meskipun perbuatannya haram. Gitu. Aduh itu memang ngeri itu ya. Ngeri. Aduh ya Allah. Maka kita memang ya banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah ya. Yang penting kita tidak membuat sistem itu. Tapi kalau itu ada sistem, kita terpaksa masuk di situ ya berlindung kepada Allah. Kalau nggak bisa ya istighfar. Makanya hadisnya itu kan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun berada. Maksudnya selalu pilihlah pilihan-pilihan yang baik supaya selamat. Takwa itu kan kalau kata Abu Hurairah, kau jalan, di jalan itu ada duri-duri, ada kaca, pecahan kaca, beling segala macam. Apa yang kau lakukan? Apakah kau jalan main terobos saja? Enggak, saya kan hati-hati, saya pilih-pilih. Ini kira-kira nih nggak ada belingnya nih, nggak ada duri, itu saya melangkah. Kalau ada saya singkirin dulu baru jalan. Itu takwa. Maka kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Pilihlah dimanapun kau berada. Tapi kalau udah nggak ada lagi pilih-pilih, cuma satu pilihan, dan itu ternyata pilihannya salah, baru atbi'is sayyi'ata alhasanata. Iringi keburukan itu dengan kebaikan. Jadi habis nauzubillah min dzalik tadi melakukan keburukan itu istighfar. Habis itu taubat. Mungkin kita iringi dengan sedekah. Mungkin saya itu puasa. Ya mungkin kayak kemarin misalnya traktir nasi nasi liwet ya. Itu mudah-mudahan salah satu cara menggugurkan itu ya. Atbi'is sayyi'atal hasanah, maka iringi keburukan itu ketika kau sudah gak punya opsi, lakukan hanya opsinya satu, melakukan keburukan itu, ya udah iringi dengan perbuatan baik. Tamhuha, perbuatan baik ini mudah-mudahan menghapus dosanya itu. Terus tambah lagi khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ketika kita bergaul, berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan akhlak yang baik. Karena ada sahabat yang nanya, yaudah kalau begini caranya Rasul gimana kalau saya udah nggak sanggup nih dengan sistem yang begitu rusak ini. Saya mau memisahkan diri aja, saya mau tinggal di hutan sendiri. Ya, tinggal di hutan sendiri. Jadi nggak ketemu kan dengan begitu-begitu kan? Nah, namanya tinggal sendiri gitu. Kata Rasulullah, yang bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, lalu dia bersabar dengan berbagai macam cobaan itu lebih afdal dibandingkan yang kabur ke sana, tinggal di pegunungan, di hutan gitu, nggak bertemu dengan tantangan-tantangan seperti ini. Jadi ya
Solusinya ya itu tadi, kalau kita bisa rubah sistem alhamdulillah. Nggak bisa ya tetap kita lakukan itu, tapi dengan cara tadi atbi'is sayyi'ata al hasanah. Rasul udah tahu dari jauh-jauh hari itu 14 abad yang lalu akan ada saat dimana kita bisa takwa 100% memilah dan memilih, tapi akan ketemu saat dimana kita nggak ada pilihan kecuali pilihan yang haram. Maka Rasul kasih opsi atbi'is sayyi'ata al hasanah. Itu baiknya Rasul sama kita. Ya udah iringi aja. Habis melakukan buruk ini istighfar, habis itu iringi dengan perbuatan kebaikan. Jangan kemudian udahlah saya memang kagak bakal masuk surga, udahlah percuma juga sholat, percuma juga puasa, percuma juga sedekah, udah sekalian aja lah bablas semuanya, hantem semuanya. Nah itu nggak bener. Jadi insya Allah anaknya nggak berdosa, orang tuanya pun nggak berdosa. Yang dosa yang bikin sistemnya itu, bukan cuma dosa itu, kurang ajar juga, mohon maaf. Bukan cuma kurang, saya emang nggak ada ajar kayaknya ya. Kalau kurang ajar kan ajarnya ada tapi kurang gitu. Ini kayaknya nggak ada itu ajarnya. Nggak ada aja. Waktu S2 itu, waktu di UI itu kita mahasiswa itu dapat tugas amanah itu jadi ini pengawas independen ujian nasional di tingkat SLTA. Saya kebagian mengawas di salah satu sekolah di belakang stasiun Senen itu. Kita sudah disumpah tuh, kalian sudah digaji oleh negara. Memang nggak gede sih gajinya, tapi udah ada gitu. Jadi tolong komitmen, jangan goyah, jangan mau disogok gitu. Karena kan pengawas independen, nah, cincai lah, nggak apa-apa, anak nyontek nih, biarin aja gitu kan. Supaya lulus kita sama-sama enak deh, sama-sama tahu deh, nanti dikasih lah buat transport gitu kan ada. Gitu. Ya saya karena biasa di Libya kita dididik jujur tadi itu kan, nyontek pulang gitu. Maka itu saya bawa juga tuh. Jadi ke sekolah itu di hari pertama kepala sekolah udah ngomong begitu. Ini kita nih susah nih kalau kita mau ikutin aturan ini, nanti anak-anak kita nggak bakal lulus nih segala macam. Jelek-jelek nih segala macam lah gitu. Akhirnya semua dikasih uang, termasuk saya juga dikasih gitu. Cuman dengan halus lah, dengan sopan, saya mohon maaf Pak, saya udah digaji dari negara, saya bilang gitu. Kan nggak apa-apa Mas, ini semua juga dapat kok. Teman-teman Mas juga di sekolah-sekolah pasti dapat. Nggak Pak, ini nggak apa-apa. Ini mah bukan nyogok, ini mah nggak apa-apa. Cuman uang terima kasih doang katanya. Saya merasa saya tidak melakukan apa-apa kecuali tugas yang sudah dibayar oleh negara itu. Jadi saya merasa tidak perlu berarti ini Pak. Jangan begitu, ambil aja. Saya nggak mau Pak, mohon jangan dipaksa gitu. Akhirnya ya nggak saya bawa gitu. Setelah itu ya dia kaku juga akhirnya gitu ke saya kan. Ya mau gimana lagi, kita nggak mau ngambil itu karena saya merasa saya sudah dapat. Tapi bukan berarti yang ngambil tercela ya, enggak juga. Tapi kita membawa komitmen itu memang nggak mudah gitu. Ya, cobaannya mungkin di situ saya bisa. Karena mungkin juga amplopnya saya lihat nggak terlalu tebal-tebal banget misalnya kan. Berarti patok tisu cerita lagi nih. Nggak tahu nanti ke depan kita punya cobaannya mungkin lebih tebal amplopnya, kita nggak tahu juga gitu. Tapi minimal dari yang kecil itu kita sudah belajar untuk komitmen, sehingga kalau dikasih yang besar pun mudah-mudahan kita tetap bisa komitmen. Fuadnya bagus. Nah, itu yang fuadnya itu yang kita tempak betul-betul tempatnya. Itu barangkali ya Mas Arya. Terima kasih Pak Ustaz. Kemudian Allah selalu selamatkan kita dan anak-anak kita, juga lingkungan kita lah dari berbagai macam fitnah ini insyaallah. Baik, cukup barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.